Kita ke informasi lain, pemirsa. Korban dugaan pelecehan seksual oleh pria disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat diduga bertambah menjadi 13 orang. Menteri Sosial pun berencana menemui korban untuk memastikan kondisinya. Korban dugaan pelecehan seksual oleh IWAS alias Agus Buntung, seorang pria disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat, dilaporkan bertambah menjadi 13 orang. Hal ini disampaikan oleh Komisi Disabilitas Daerah atau KDD Nusa Tenggara Barat. KDD NTB juga menyebut kasus dugaan pelecehan seksual oleh tersangka disabilitas sangat bisa terjadi. Meski demikian, KDD NTB tetap memastikan akan melindungi hak-hak penyandang disabilitas tersebut. Memang mampu, karena Undang-Undang TPKS sendiri itu juga cukup panjang. Berbeda dengan 285 yang jelas itu menyatakan bahwa itu ada kekerasan dan ancaman kekerasan, tapi di pasal 6C itu cukup luas, termasuk korban, termasuk pelaku dalam hal ini, meskipun dia disabilitas, dia memiliki kemampuan, memiliki kualifikasi untuk melakukan tindak pidana itu. Pendamping korban juga mengidentifikasi jumlah korban yang sama, yaitu 13 orang. 3 orang korban terakhir telah memberikan keterangan kepada polisi. Ya, jadi per hari ini kami sudah mengidentifikasi sejumlah 13 korban, tapi memang dari 13 korban ini beberapa memberikan keterangan ke kepolisian. Jadi sebelumnya ada pelapor dengan 2 orang korban yang bersedia menjadi saksi, tapi per hari ini ada 3 lainnya yang kemudian memberikan keterangan ke kepolisian, seperti itu. Baik. Menteri Sosial Saifullah Yusuf pun angkat bicara terkait kasus ini. Ia menyerahkan penanganan kasus ini sepenuhnya kepada kepolisian dan berencana mengagendakan pertemuan dengan para korban. Oh ya, kita serahkan ke polisi ya. Jadi kita mesti bersabar. Kita juga tidak boleh ambil kesimpulan sendiri-sendiri. Kita ikuti proses hukum. Saya percaya polisi akan bekerja secara profesional. Belum saya cek, tapi kita akan coba. Tetapi sekali lagi supaya tidak ada spekulasi, kita serahkan saja ke proses hukum. Kita percayakan kepada polisi, ya. Nah nanti insya Allah dalam waktu dekat Pak Dirjen dengan Komisi Disabilitas Nasional akan berkunjung sana untuk bertemu dengan korban. KDD NTB menyatakan tentang waktu kejadian dugaan pelecehan seksual dimulai sejak tahun 2022 hingga 2024. Meski sejauh ini korban diduga berjumlah 13 orang, polisi menetapkan Agus sebagai tersangka atas kasus dugaan pelecehan seksual terhadap salah satu korban MA di sebuah homestay di Mataram. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, seorang gadis diruda paksa 8 remaja laki-laki di sebuah hotel di Grobogan, Jawa Tengah. Ya, korban diakini trauma dan malu mengaku ia dicekoki minuman keras dan obat tidur hingga tidak berdaya. Didampingi ibunya, seorang siswi SMK di Grobogan, Jawa Tengah meminta pendampingan hukum ke Lembaga Bantuan Hukum atas pemerkosaan yang dialaminya. Korban yang masih 14 tahun ini mengaku disetubuhi 8 remaja usai diperdaya dibawa ke hotel. Di dalam kamar hotel, korban dipaksa menenggak minuman keras yang diduga dicampur obat tidur. Korban yang tidak berdaya lalu disetubuhi bergiliran oleh pelaku. Korban dan salah satu pelaku diketahui berkenalan di media sosial dan janjian untuk bertemu. Korban kini malu dan trauma lantaran para pelaku merekam dan menyebarkan tindak asusila tersebut ke media sosial. Pada hari ini datang seorang ibu dengan anaknya melaporkan atau mengadukan ke kantor kami LBH Sahabat Hukum Grobogan, di mana diduga anak ini mengalami korban, yaitu korban ruda paksa yang dilakukan sekelompok teman-teman remajanya. Ada berapa terduga? Kurang lebihnya sementara ini ada sekitar 6-8 anak remaja. Polisi belum memberikan keterangan terkait kasus pemerkosaan yang dialami gadis di bawah umur ini. Polisi mengaku masih memeriksa sejumlah saksi. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan.